Pernahkah kamu pulang ke kampung halaman, tapi desa itu seperti sedang menyembunyikan sesuatu? Saat maghrib, semua pintu terkunci, tidak ada satupun orang di jalan. Dan di tengah malam, namamu dipanggil oleh suara orang yang sudah mati, Jaka. Mengira teror itu akan berakhir setelah arwah dikuburkan dengan layak. Tapi dia salah, karena yang dikubur tanpa nama tidak pernah datang sendirian. Jaka pulang ke desanya saat senja hampir habis. Matahari sudah tenggelam setengah di balik perbukitan, meninggalkan sisa cahaya jingga yang perlahan memudar. Jalan aspal yang dia lewati tampak kusam dan retak di sana-sini. Sama seperti ingatannya tentang desa itu tua, sepi, dan sedikit terlupakan. Suara jangkrik terdengar nyaring, terlalu nyaring, seolah menjerit bersamaan dari segala arah. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma tanah basah yang membuat dada Jaka terasa sesak tanpa alasan jelas. Desa itu bernama Desa Wonosari. Dia lahir, tumbuh, dan menghabiskan masa kecilnya sebelum akhirnya pergi merantau ke kota. Sudah hampir 15 tahun Jaka tidak benar-benar pulang. Biasanya hanya mengirim uang, sesekali menelepon, dan itu pun tidak rutin. Kali ini dia pulang karena perasaan tidak enak yang entah datang dari mana. Perasaan seperti sedang dipanggil oleh sesuatu yang tidak terlihat. Semakin masuk ke wilayah desa, Jaka mulai merasa ada yang tidak beres. Jalanan kosong, tidak ada anak-anak yang biasanya berlarian sambil membawa bola plastik. Tidak terdengar suara tawa atau teriakan kecil yang saling memanggil nama. Teras-teras rumah yang dulu selalu ramai oleh ibu-ibu sore hari kini gelap dan tertutup. Bahkan radio yang biasanya diputar karis-karas dari rumah Pak Sastro di ujung gang pun tidak terdengar. Motor Jaka melaju pelan, nyaris tanpa suara selain deru mesinnya sendiri. Dia melirik ke kiri dan ke kanan, berharap melihat setidaknya satu orang. Tapi yang ada hanya rame-rame dengan pintu tertutup rapat dan jendela yang dipasangi tirai tebal. Warung di tikungan, tempat Jaka dulu sering beli permen dan es lilin, juga tutup. Gemboknya terpasang, dan papan kayunya sudah diturunkan. Harah, dulu warung itu hampir tidak pernah tutup sebelum jam 10 malam. Jaka menghentikan motornya sejenak dan melihat ponselnya. Jam 18,2, belum malam. Bahkan maghrib pun baru saja lewat, sepi amat. Gumam Jaka pelan, suaranya terdengar asing di telinganya sendiri. Ada rasa tidak nyaman yang mulai merayap, seperti ada sesuatu yang memperhatikan dari balik gelap. Jaka menggelengkan kepala, mencoba menepis pikiran aneh itu. Mungkin warga sedang ada acara, pikirnya. Atau mungkin memang sudah berubah sejak dia lama pergi. Saat akhirnya sampai di rumah orang tuanya, Jaka kembali merasa janggal. Lampu teras menyala, tapi pintu tertutup rapat. Biasanya pintu rumah itu jarang sekali dikunci, apalagi kalau masih sore. Jaka memorker motor, lalu mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Dia mengetuk lagi, kali ini lebih keras. Pak, aku, Jaka." Beberapa detik berlalu. Dari dalam rumah terdengar suara langkah tergesa, lalu bunyi kunci diputar dengan tangan gemetar. Pintu terbuka sedikit, cukup untuk memperlihatkan wajah ibunya. Ibunya tampak lebih kurus dari yang Jaka ingat. Wajahnya pucat, matanya cekung dan sembab seperti orang yang kurang tidur berhari-hari. Saat melihat Jaka, ibunya terdiam sejenak, lalu buru-buru membuka pintu lebih lebar dan menarik tangan Jaka masuk. "Masuk, cepat," bisik ibunya. Begitu pintu ditutup dan dikunci kembali, Jaka melihat ayahnya berdiri tidak jauh dari sana. Ayahnya tidak menyambut dengan senyum atau peluk. Pria tua itu hanya berdiri kaku, tangannya mengepal, wajahnya tegang seperti orang yang baru saja lolos dari bahaya besar. "Kok pintunya dikunci, Pak?" tanya Jaka, berusaha terdengar santai, meski hatinya mulai gelisah. Ibunya menoleh ke arah ayahnya, lalu kembali ke Jaka. "Kalau habis maghrib, jangan keluar rumah," kata ibunya pelan, hampir seperti berbisik. "Kenapa?" tanya Jaka. Ayahnya langsung menyahut. Suaranya terdengar serak dan terburu-buru. "Pokoknya jangan, nurut saja." Nada suara itu membuat Jaka memilih diam. Ada ketakutan yang nyata di mata kedua orang tuanya. Ketakutan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata sederhana. Jaka ingin bertanya lebih jauh, tapi perutnya terasa mual dan kepalanya berat. Malam itu, setelah makan seadanya dan obrolan yang terasa canggung,
Jaka masuk ke kamar lamanya. Kamar itu hampir tidak berubah. Lemari kayu tua masih di sudut ruangan, poster lama masih menempel di dinding, meski warnanya sudah pudar. Hanya satu hal yang berbeda, udara di kamar itu terasa lebih dingin dari ruangan lain. Jaka berbaring, menatap langit-langit, mencoba memejamkan mata. Suara jangkrik di luar terdengar semakin keras, bersahutan tanpa henti. Sesekali, Jaka merasa seperti mendengar suara langkah di luar rumah. Tapi setiap kali dia fokus, suara itu menghilang. Entah pukul berapa, Jaka akhirnya tertidur. Dia terbangkan. Dengan tubuh menggigil, udara di kamar terasa sangat dingin, seperti tengah malam di pegunungan. Napasnya keluar dalam hembusan pendek. Hidungnya mencium bau yang aneh, bau lumpur bercampur dengan anyir darah, tajam dan menusuk. Jaka duduk perlahan. Jantungnya berdetak kencang. Dengan tangan gemetar, dia meraih saklar lampu dan menyalakannya. Cahaya lampu menyinari lantai kamar, dan seketika napas Jaka tercekat di tenggorokan. Di lantai ada jejak kaki manusia, berlumpur, berwarna merah tua seperti tanah bercampur darah. Ukurannya besar, tidak beraturan, dan terlihat jelas bekas jari-jari kaki yang menyeret. Jejak itu tidak acak. Jejak itu membentuk satu jalur lurus menuju dinding. Jaka berdiri perlahan, kakinya terasa lemas. Dia mengikuti jejak itu dengan pandangan mata, dan dadanya terasa semakin sesak saat melihat jejak itu tidak berhenti di dinding. Jejak itu naik ke atas dinding, satu demi satu, seolah ada sesuatu yang berjalan menapaki tembok dengan kaki. Lumpur merah itu terus membekas sampai ke langit-langit, tepat di atas tempat tidurnya. Jaka mendongak, tenggorokannya kering. Pada saat itulah lampu kamar tiba-tiba mati. Kegelapan menelan segalanya. Dalam gelap, Jaka merasakan hawa dingin mendekat dari belakangnya. Ada napas, sangat pelan, menyentuh telinganya. Lalu terdengar bisikan lirih, suara parau yang seolah keluar dari tenggorokan penuh tanah dan air. Namaku, mana namaku? Cubu. Jaka membeku. Dia tidak berani bergerak. Bahkan untuk bernapas pun terasa sulit. Dan di tengah kegelapan itu, Jaka sadar satu hal yang membuat bulu kuduknya berdiri sempurna. Bisikan itu menyebut namanya dengan sangat pelan. Keesokan harinya, Jaka dipanggil ke rumah sesepuh desa. Rumah itu berada di ujung desa, agak terpisah dari rumah warga lain, berdiri sendirian di dekat rumpun bambu yang tinggi dan rapat. Dari luar saja, suasananya sudah terasa berat. Udara di sekitar rumah itu lebih dingin, dan suara bambu saling bergesekan tertiup angin, terdengar seperti bisikan panjang yang tidak putus. Mbah Madun sudah menunggu di dalam. Orang tua itu duduk bersila di atas tikar pandan yang sudah lusuh. Punggungnya sedikit membungkuk, tapi sorot matanya masih tajam. Dan matanya cekung, kulit wajahnya keriput, seolah menampung terlalu banyak cerita yang tidak pernah benar-benar selesai. Di hadapannya, sebungkus kemenyan menyala pelan. Asapnya mengepul tipis dan berputar piuter sebelum menghilang di udara. Begitu Jaka duduk di hadapannya, Mbah Madun langsung membuka suara tanpa basa-basi. Desa ini lagi ditagih. Kalimat keluar begitu saja, datar, tanpa nada mengancam. Tapi justru itulah yang membuat dada Jaka terasa semakin sesak. Jaka menelan ludah, lalu duduk lebih tegak, menunggu penjelasan. Mbah Madun menghela napas panjang, seolah sedang mengumpulkan kekuatan untuk membuka luka lama yang sudah lama dikubur. Pelan-pelan, Mbah Madun mulai bercerita. 2 minggu lalu, beberapa warga menemukan sesosok mayat tersangkut di sungai kecil yang mengalir di pinggir desa. Mayat itu sudah membengkak, kulitnya pucat kebiruan, dan wajahnya sulit dikenali. Tidak ada kartu identitas. Tidak ada orang yang mengaku mengenalnya. Warga yang menemukannya hanya saling pandang, bingung, dan pada akhirnya lebih memilih jalan paling mudah daripada melapor, daripada mengurus pemakaman layak. Perangkat desa sepakat menguburkannya di tanah keramat. Tanah itu memang sudah lama dikenal angker. Letaknya di pinggir desa, dekat kebun bambu. Dan konon, tidak jelas siapa pemiliknya. Orang-orang bilang, tanah itu tidak pernah benar-benar menerima bangunan apapun. Setiap kali ada yang mencoba, selalu saja terjadi hal aneh. Mayat itu dikubur seadanya. Tidak ada doa, tidak ada nama, tidak ada penanda. Hanya lubang tanah, tubuh tanpa identitas, lalu ditimbun kembali secepat mungkin. Seolah
ingin melupakan bahwa itu pernah terjadi. Sejak itu, desa ini nggak pernah benar-benar tenang, kata Mbah Madun lirih. Awalnya cuma suara, lalu bayangan, sekarang sudah mulai minta balasan. Jaka teringat malam sebelumnya. Jejak kaki berlumpur, bau anyir darah, bisikan di telinganya. Semua itu terasa seperti potongan puzzle yang perlahan mulai menyatu. Mbah Madun lalu mengangkat wajahnya, menatap Jaka dalam-dalam. Makanya, aku mau kamu dengar baik-baik. Ada pantangan yang gak boleh kamu langgar. Mbah Madun menyebutkannya satu persatu dengan suara pelan tapi tegas. Jangan menjawab panggilan setelah tengah malam. Jangan membuka pintu jika ada ketukan 3 kali. Dan yang terakhir, jangan pernah menoleh kalau merasa ada yang berdiri di belakangmu. Kalau satu saja dilanggar, ujar Mbah Madun. Suaranya merendah, hampir seperti bisikan. Yang datang bukan cuma satu. Jaka mengangguk pelan, meski dalam hatinya muncul rasa ragu dan takut yang bercampur. Dia ingin bertanya lebih banyak, tapi lidahnya terasa berat. Ada perasaan bahwa tidak semua hal boleh diketahui sekaligus. Malam berikutnya, pantangan itu benar-benar diuji. Jaka tidur lebih awal, tapi rasa lelah tidak membuat tidurnya nyenyak. Pikirannya dipenuhi bayangan tentang tanah keramat dan mayat. Tanpa nama, dia terbangun beberapa kali, lalu akhirnya terjaga penuh saat mendengar suara pelan dari luar jendela. Jam di ponselnya menyala saat dia meliriknya. Tepat jam 12 malam, suara itu memanggil namanya, Jaka. Nada suaranya pelan, serak, dan sangat familiar. Jaka mengenal suara itu. Suara almarhum Pak Samin, tetangganya dulu yang meninggal beberapa tahun lalu. Orang yang dulu sering menyapanya setiap pagi. Tubuh Jaka langsung kaku, nafasnya tertahan. Di dada, dia menatap jendela yang tertutup rapat. Tirainya bergerak pelan, meski tidak ada angin yang terasa Jaka. Panggilan itu terdengar lagi, lebih dekat. Lalu, dari arah pintu depan, terdengar ketukan. 3 kali Jaka refleks bangkit dari tempat tidur, tapi langsung menutup mulutnya sendiri dengan kedua tangan. Jantungnya berdetak keras, seolah ingin keluar. Dari tubuhnya gemetar, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ketukan itu berhenti. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang menyesakkan. Lalu Jaka merasakan sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ada nafas dingin, sangat dekat di tengkuknya. Refleks, Jaka ingin menoleh. Otot lehernya menegang, hampir saja kepalanya bergerak. Tapi di detik terakhir, dia teringat pesan Mbah Madun. Pantangan ketiga, Jaka memejamkan mata sekuat tenaga. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Di belakangnya, suara itu berbisik. Suaranya berubah, tidak lagi mirip Pak Samin. Lebih berat, lebih dalam, seolah keluar dari perut tanah. Kamu masih diam seperti dulu. Kata-kata itu menghantam ingatan Jaka seperti pukulan keras. Pagi harinya, Jaka tidak sanggup tinggal diam. Setelah matahari naik, dia pamit pada orang tuanya dan berjalan menuju tanah keramat. Kakinya melangkah ragu, tapi ada dorongan kuat yang tidak bisa dia lawan. Seolah ada sesuatu yang menariknya ke sana. Tanah keramat terlihat sunyi. Rumpun bambu di sekitarnya berdiri rapat, daunnya bergesekan pelan, meski angin hampir tidak terasa. Tanah di sana lembab, warnanya lebih gelap dari tanah di sekitarnya. Ada rasa sesak di dada Jaka saat dia melangkah masuk. Dia tidak tahu apa yang dia cari, tapi matanya tertuju pada sesuatu yang mengkilap setengah. Tertutup tanah sebuah gelang-gelang akar bahar. Begitu Jaka memungutnya, ingatannya langsung terlempar jauh ke masa lalu. Gelang itu milik Pak Manto, seorang gelandangan yang dulu sering terlihat di desa. Pak Manto bukan orang jahat, dia hanya miskin, lusuh, dan tidak punya siapa-siapa. 15 tahun lalu, desa pernah geger karena kambing milik seorang warga hilang. Tanpa bukti, tanpa penyelidikan, warga menuduh Pak Manto. Malam itu, Jaka melihat sendiri Pak Manto dipukuli. Dia melihat Pak Manto menangis, bersumpah tidak melakukan apapun. Jaka melihat kambing itu akhirnya ditemukan di tempat lain, tapi semuanya sudah terlambat. Warga terlanjur mengusir Pak Manto, menganggapnya pembawa sial. Jaka ingat betul dirinya berdiri di antara kerumunan, mengepalkan tangan, tapi tidak berani bersuara. Dia diam. Gelang akar bahar itu jatuh ke tanah,
saat Pak Manto diusir. Jaka ingat ingin mengembalikannya, tapi ketakutan membuatnya mundur. Sekarang gelang itu ada di tangannya, dan Jaka sadar mayat tanpa nama yang dikubur di tanah keramat itu bukan orang asing. Itu Pak Manto, dan bisikan semalam bukan sekadar teror itu. Penagihan. Pak Manto pulang. Puncaknya terjadi di rumah Pak RT pada malam yang tidak akan pernah dilupakan oleh siapapun di desa Wonosari. Langit malam itu gelap pekat tanpa bintang, seolah sengaja menutup diri dari apa yang akan terjadi. Angin bertiup pelan, tapi dinginnya menusuk sampai ke tulang, membuat daun-daun bambu di pinggir desa bergesekan dan mengeluarkan suara seperti rintihan panjang. Tepat lewat tengah malam, beberapa warga yang masih terjaga melihat sosok berdiri di depan rumah Pak RT. Awalnya mereka mengira itu hanya bayangan, tapi semakin lama, bayangan itu semakin jelas. Tubuhnya tinggi, kurus, dan basah kuyup oleh lumpur merah yang menetes ke tanah. Bau anyir langsung menyebar di udara, membuat orang-orang yang mendekat menutup hidung. Wajah sosok itu perlahan terlihat di bawah cahaya lampu teras yang redup. Lehernya miring ke satu sisi, seperti patah dan dibiarkan begitu saja. Matanya terbuka lebar, kosong, menatap lurus ke depan tanpa berkedip. Tidak ada putih mata, hanya warna gelap yang membuat siapapun yang melihatnya ingin berpaling itu. Pak Manto, bisik seseorang dengan suara gemetar. Sosok itu membuka mulutnya perlahan. Dari dalam mulutnya keluar suara parau, berat, seolah berasal dari dalam tanah. Namaku, kembalikan namaku. Kata-kata itu membuat beberapa warga langsung jatuh terduduk. Ada yang menangis, ada yang berteriak memanggil nama Tuhan, ada pula yang hanya terpaku tanpa bisa bergerak. Tiba-tiba, pintu rumah Pak RT terbuka sendiri dengan bunyi berderit panjang. Engselnya berbunyi nyaring, memecah keheningan malam. Pak RT sendiri berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat pasi, tubuhnya gemetar hebat. Dia mencoba bicara, tapi suaranya tidak keluar. Warga mulai berkumpul, perlahan-lahan, meski kaki mereka gemetar. Tidak ada yang berani mendekat terlalu dekat. Semua berdiri di jarak aman, menatap sosok Pak Manto dengan perasaan bersalah yang tidak bisa disembunyikan lagi. Di tengah kerumunan itu, Jaka berdiri kaku. Dadanya terasa sesak, napasnya pendek-pendek. Dia tahu semua ini tidak akan berhenti kalau dia terus diam. Kata-kata Mbah Madun terngiang di kepalanya. Desa ini lagi ditagih. Sosok Pak Manto melangkah maju satu langkah. Lumpur merah menetes dari kakinya, meninggalkan bekas di teras rumah Pak RT. Setiap langkahnya diiringi suara basah, seperti kaki yang ditarik dari kubangan. Namaku. Ulangnya kali ini lebih keras. Jaka merasa lututnya hampir menyerah. Tapi sebelum rasa takut itu melumpuhkan seluruh tubuhnya, dia melangkah ke depan. Semua mata tertuju padanya. "Cukup!" teriak Jaka dengan suara yang pecah. Tenggorokannya terasa perih, tapi dia memaksa dirinya bicara. "Cukup, ini salah kami." Suasana mendadak hening. Bahkan suara angin pun seperti berhenti. Jaka menatap sosok Pak Manto, lalu menoleh ke warga yang berkumpul. Tangannya gemetar hebat, air matanya mengalir tanpa bisa dia tahan. "Iya, Pak Manto tidak salah," katanya terbata-bata. "Saya lihat sendiri waktu itu. Saya tahu beliau tidak mencuri. Tapi saya diam. Saya takut, dan karena saya diam, semua ini terjadi." Kata-kata itu keluar seperti beban besar yang akhirnya dilepaskan. Beberapa warga menunduk, wajah mereka memerah karena malu dan takut. Ada yang mulai terisak mengingat perbuatan mereka sendiri di masa lalu. Begitu pengakuan itu keluar dari mulut Jaka, tanah di sekitar mereka bergetar. Getarannya pelan tapi jelas terasa, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaan. Tanah keramat yang letaknya tidak jauh dari sana mengeluarkan suara gemuruh rendah, seperti erangan panjang. Sosok Pak Manto mengeluarkan suara panjang, bukan teriakan, tapi lebih mirip napas lega yang tertahan terlalu lama. Tubuhnya mulai berubah. Lumpur merah yang menempel perlahan jatuh ke tanah. Wajahnya yang tadi rusak perlahan terlihat lebih utuh, meski tetap pucat dan dingin. "Namaku sudah kembali," katanya pelan. Malam itu juga, warga memutuskan melakukan pemakaman ulang. Dengan dipimpin Mbah Madun, mereka menuju tanah keramat membawa kain kafan, air,
dan perlengkapan seadanya. Tidak ada yang berani bercanda. Semua bergerak dengan wajah serius dan penuh rasa bersalah. Kuburan lama dibuka, bau busuk sempat menyebar, membuat beberapa orang muntah. Tapi tidak ada yang mundur. Jasad itu dimandikan, dikafani, dan disyalatkan dengan doa yang panjang. Nama Pak Manto disebutkan dengan lantang berkali-kali, agar tanah dan langit soma-soma mendengarnya. Saat jasad itu dikuburkan kembali dengan layak, angin berhembus lembut, rumpun bambu berhenti bergesekan. Tanah terasa diam, seolah benar-benar menerima. Setelah malam itu, desa kembali tenang. Tidak ada lagi ketukan misterius. Tidak ada bisikan di tengah malam. Warga mulai berani keluar rumah setelah maghrib. Perlahan, kehidupan kembali seperti dulu. Meski rasa bersalah tetap tinggal di hati mereka. Beberapa hari kemudian, Jaka pamit untuk kembali ke kota. Orang tuanya mengantar sampai depan rumah. Wajah mereka terlihat lebih tenang, meski mata mereka menyimpan kekhawatiran yang belum sepenuhnya hilang di dalam hati. Jaka berharap semua ini benar-benar sudah berakhir. Malam pertama di kamar kosnya di kota, Jaka merasa sangat lelah. Dia mandi, lalu berbaring, mencoba tidur secepat mungkin. Kos itu sempit, tapi bersih dan terang. Suara kendaraan dari luar terdengar samar, berbeda jauh dari keheningan desa. Namun, saat lampu dimatikan, Jaka mencium sesuatu. Bau lumpur merah, bau yang sama seperti di desa Wonosari. Jaka duduk mendadak, jantungnya berdetak keras. Bau itu semakin kuat, bercampur dengan anyir yang membuat perutnya mual. Lalu terdengar ketukan dari balik pintu kamar kosnya 3 kali. Darah Jaka terasa mengalir lebih cepat. Tubuhnya gemetar dan keringat dingin membasahi punggungnya. Dengan langkah ragu, dia menoleh ke arah cermin kecil di dinding. Dan di sana, pantulan yang dia lihat membuat nafasnya terhenti. Di belakangnya, berdiri banyak bayangan. Pucat tanpa nama, mata kosong, tubuh berlumur tanah. Mereka berdiri rapat, memenuhi kamar sempit itu, bukan hanya satu. Saat itulah Jaka benar-benar mengerti tanah Karamat bukan makam satu orang. Tanah itu adalah kuburan massal bagi orang-orang yang pernah dilupakan, dikhianati, dan dikubur tanpa nama. Dan dengan mengakui keberadaan Pak Manto, Jaka tanpa sadar membuka pintu bagi mereka semua di Telinggania. Terdengar bisikan ramai, berlapis-lapis. Semakin dekat, semakin jelas. Kamu sudah tahu. Sekarang giliranmu mendengar. Lampu kamar kos berkedip-kedip, dan kegelapan pun menelan segalanya.